Kan Presiden Jokowi datang ketika demokrasi udah ada tuh. Dari zaman Gus Dur udah ada demokrasi, Habibie bikin demokrasi, Ibu Mega pertahankan demokrasi, SBY tingkatkan kualitas demokrasi. Nah kita sebetulnya di era di mana kemunduran demokrasi itu berlangsung secara sistematis, karena memang dirancang untuk memundurkan demokrasi. Dan apalagi menarik ini Bung Rocky, suasananya outdoor ya. Saya kira penting dalam situasi sekarang ini melihat kekacauan politik di Indonesia ini, kita sejenak untuk untuk rehat, melarikan diri dari hiruk pikuk suasana kota gitu ya Bung Rocky ya. Ya, saya lagi di Sembalun mau naik Gunung Rinjani dan berupaya untuk melihat politik dari atas gunung itu bisa lebih adem dan lebih lengkap landscape-nya. Iya, iya. Oke, dengan begitu juga bisa melihat landscape politik Indonesia secara makro ya, diharapkan ya. Betul, dan ini desa di Sembalun ini nggak ada urusan dengan kepala desa yang datang ke istana kemarin. Jadi kepala desanya steril dari persoalan 3 periode ya. Ya, mereka berpikir ini masyarakat desa di sini menganggap seluruh kepentingan hidupnya itu bisa diatur sendiri sebetulnya. Bahkan kalau pemerintah nggak terlalu banyak campur tangan, kopi di Sembalun justru diadvokasi oleh LSM. Komunitas pendaki yang ngantar pendaki itu juga mandiri, itu mereka bikin sendiri. Jadi Sembalun ini semacam negeri yang mandiri sebetulnya. Jadi kalau ada isu politik di Jakarta, mereka anggap ya adalah silakan di Jakarta, tapi kami sebetulnya bisa mengurus diri sendiri. Ya, oke. Bung Rocky, saya kira peristiwa kemarin di Istora Senayan, batalnya deklarasi para kepala desa yang tergabung dalam abdesi. Ini abdesinya tanda petik ya, karena ternyata ada abdesi yang lain yang lebih resmi. Ini menyadarkan kita ada satu pola yang baku pada pemerintahan Jokowi. Mengapa saya menyatakan begitu? Karena ternyata belakangan ini muncul komplain dari Ketua Umum abdesi yang lain, Arifin Abdul Majid. Dan dia bisa menunjukkan bahwa mereka ini justru yang terdaftar di Kumham, gitu ya. Nah, kalau kemudian saya telusuri ternyata mereka ini terdaftar di Kumham 9 September tahun 2021, sementara Surtawijaya yang kemarin menjadi aktor di Istora Senayan itu baru terpilih sehari sebelumnya. Nah, ini saya lihat ada pola yang bagus semacam ini, karena kalau kita lihat di partai-partai politik juga dilakukan seperti itu, dipecah belah, kemudian dikuasai. Nah, sekarang dipecah dan digunakan untuk mendukung 3 periode. Ya, itu akhirnya orang tahu bahwa ada abdesi yang tanda petik, yang menemui presiden yang juga tanda petik. Jadi begitu sebetulnya cara kita melihat politik. Dan dari awal kita tahu bagaimana pemerintahan Jokowi ini berupaya menguasai partai politik. Bukan sekedar dengan melanggengkan presidensial threshold, tapi memecah belah dari dalam. Itu P3 dipecah belah, Golkar dipecah belah. Kan itu semua berlangsung di periode pertama. Harus bisa dikuasai. Nah, sekarang juga masyarakat sipil dipecah belah, pakar HTN dipecah belah, kepala desa dipecah belah. Jadi terlihat bahwa memang indeks demokrasi yang dibuat oleh berbagai macam peneliti asing itu menunjukkan bahwa Indonesia memang memburuk dalam demokrasi di era kepemimpinan Jokowi itu. Jadi kalau Pak Luhut minta puji demokrasi, mana ada demokrasi yang terlihat? Justru yang terjadi adalah upaya untuk mengambil alih otonomi masyarakat sipil dengan pengendalian semacam tadi. Nah, caranya adalah betul tadi itu ya diumpankan aja satu peristiwa untuk dipecah belah. Jadi tidak ada semangat untuk merawat demokrasi itu, padahal bangsa ini memerlukan demokrasi itu. Karena itu kalau kita dengar terus-menerus dianggap Presiden Jokowi sukses dalam membangun demokrasi, itu juga kacau sama sekali datanya kan. Kan Presiden Jokowi datang ketika demokrasi udah ada tuh.
Dari zaman Gus Dur udah ada demokrasi, Habibie bikin demokrasi, Ibu Mega pertahankan demokrasi, SBY tingkatkan kualitas demokrasi. Nah kita sebetulnya di era di mana kemunduran demokrasi itu berlangsung secara sistematis, karena memang dirancang untuk memundurkan demokrasi. Dan apalagi isu 3 periode itu puncak dari kekacauan yang orang sebut apa namanya teroris demokrasi atau ya macam-macam lah, teroris konstitusi. Jadi buruknya itu ada di era Presiden Jokowi. Itu adalah fakta yang akan ditulis oleh para peneliti. Ya, nah saya kira ini kan sangat menyedihkan dan sekaligus mengkhawatirkan. Kenapa? Karena bangsa ini kan sejak awal para founding parent kita itu menyadari betul bahwa bangsa kita ini bangsa yang majemuk, tapi sekaligus bangsa yang fragile. Gitu. Jadi diperlukan semacam ikatan yang sangat erat. Dan itu dengan sangat luar biasa para founding father kita menyebutnya sebagai Bhinneka Tunggal Ika. Tapi beberapa puluh tahun kemudian ketika kita mengklaim kita masuk era reformasi, mau demokratisasi, justru yang terjadi malah sebaliknya. Ya itu saya kira filosofi itu yang tidak dipahami oleh Presiden. Bahwa karena kita berbeda beragam, maka diperlukan persatuan. Jadi biarkan keragaman itu ada supaya bisa diolah persatuan. Yang terjadi sekarang justru dibalik. Demi persatuan yang beragam itu nggak boleh tidak diizinkan. Supaya yang beragam itu hilang, maka yang berusaha beragam dipecah belah. Nah, bukti bahwa pemerintah berupaya untuk memaksakan persatuan, ya ini kebulatan tekad itu kan dipaksakan. Yang kemudian dibawa jadi persoalan. Sehingga Presiden Jokowi sebetulnya mengumpankan perpecahan sampai ke tingkat desa. Karena masyarakat kita sekarang terpecah antara yang pro abdesi itu dan ada yang menganggap enggak, kita nggak kirim dia kok, dia sendiri aja tuh karena hanya ingin dapat limpahan materi dari istana maka pergi ke istana untuk ucapan 3 periode. Padahal nggak ada ide itu di dalam masyarakat desa. Jadi ini yang kita sebut sebagai kako politik. Kako politik artinya kekacauan politik itu. Bukan harmonopolitik, tapi kakofono politik. Jadi hiruk pikuk politik yang seolah-olah ada demokrasi, padahal sebetulnya hiruk pikuk itu justru memperlihatkan demokrasi yang sedang dirusak. Dan konduktornya kita tahu Muhaimin adalah konduktor, Pak Luhut adalah konduktor tuh, karena Pak Luhut lah yang jadi panutan Dewan Pembina Abdes yang tanda petik ini. Bukannya Muhaimin hanya salah satu pemain instrumen musik gitu, sebenarnya konduktor Pak Luhut. Karena kalau kita lihat kemarin kan dia hanya disuruh bicara soal big data, sumbernya kita tahu kemudian dari Pak Luhut. Kemudian yang terakhir setelah Pak Luhut mentok bertemu dengan Puan, dia kemudian diminta untuk menemui Ibu Mega dan itu juga ditolak juga oleh secara tegas oleh Hasto. Ya itu Muhaimin konduktor dengan K kecil dan kecil sekali tuh. Ya operator dari sang konduktor yang berupaya untuk terus-menerus mencari nada padahal sebetulnya dia nggak bisa baca partitur Demokrat. Jadi ajaib bahwa partai PKB yang didirikan oleh Gus Dur yang basisnya ada demokrasi sekarang dia berantakan karena tidak paham lagi tentang value dari demokrasi. Jadi PKB akan berakhir sebagai partai yang merusak demokrasi. Antisipasi saya begitu. Ya. Oke, Bung Rocky. Jadi saya kira ini pesan saja pada Pak Jokowi. Jadi ini kita ingin Pak Jokowi juga berakhir dengan baik. Kenapa? Karena kebulatan tekad yang manual book tidak dibaca dengan lengkap tadi itu sebenarnya juga mengandung kelemahan. Kan kita tahu pengalaman Orde Baru juga melakukan hal yang sama pada akhir masa periode ketika periode ke-6 ya menuju ke-7 dari Pak Harto ada kebulatan tekad dan hanya dalam hitungan bulan kemudian ternyata Pak Harto ditinggalkan, diminta turun oleh orang-orang yang tadinya mendorong Pak Harto maju kembali. Dan saya kira hal yang sama bisa terjadi pada Pak Jokowi. Ya, mungkin dalam 2 minggu ini ada 2 menteri yang akhirnya merasa lebih baik dia dipecat, lebih baik dia berhenti, dan itu akan membalikkan keadaan. Kalaupun itu nggak ada, tetap semester ini kan semester yang paling berbahaya bagi Pak Jokowi. Soal ekonomi dunia yang memburuk, efek dari perang Ukraina Rusia, akibatnya pada harga-harga dalam negeri. Jadi seluruh komponen yang bisa memastikan Indonesia akan berjalan lurus dan di jalan aspal itu tidak terlihat. Sebaliknya jalan berlubang makin lama makin dalam karena digali oleh kedunguan kebijakan ekonomi yang akhirnya mengakibatkan beban baru pada konsumen, terutama rakyat
bawah dan kebijakan politik yang berantakan karena diorkestrasi oleh kepentingan yang tidak jujur. Jadi kalau kita bikin kontemplasi lengkap penderitaan bangsa ini dari segala macam aspek. Jadi itu sebetulnya tuntunan yang kita minta dari oposisi, dan oposisi akhirnya tanpa dikendalikan udah ada di jalan-jalan, bukan? Kita bayangkan misalnya bocoran-bocoran dari update yang formal itu kan artinya juga diorkestrasi dengan bagus oleh oposisi. Walaupun oposisinya masih tingkat dasar, tapi mereka paham bahwa jangan kami dibohongi. Ya, oke, baik. Terima kasih, Bung Rocky. Jangan lupa tetap dukung Salam 0%. 0%.